Anak buah kamu yang paling kuat wujudnya kayak apa? Seperti apa wujud anak buah kamu yang paling terkuat? Oke. Kesopanan manusia menurut alam sampean itu harus bagaimana? Lewat sini harus membunyikan klaksonnya. Oh, Bukan sembrana lewat sana. iya berarti. Semua minta dihormati. Oke, iya. Saya tidak minta makan, tapi saya minta dihormati oleh Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman misteri kegelapan. Pada malam hari ini tepat jam 12 malam, di belakang saya adalah sebuah pohon, yang di belakangnya lagi adalah sebuah sungai besar yang menghubungkan antar beberapa sungai. Sedangkan di depan saya di sebelah sana adalah sebuah tanjakan menukik, dan kita berdiri di atas hutan milik perhutani. Hutan belantara yang memiliki banyak sekali pohon jati. Tujuan kita pada malam hari ini adalah ingin menguak sosok makhluk air yang sering mengganggu pengguna jalan saat menaiki tanjakan, dan banyak sekali kecelakaan dari berbagai kendaraan. Selain itu, di sungai sebelah sana dulunya adalah sebuah wahana air yang dalam. Di dalam air tersebut banyak sekali memakan korban. Lalu, apakah beberapa kejadian tersebut ada sangkut pautnya dengan sosok makhluk air penghuni tanjakan perhutani? Tentunya pada malam hari ini saya sudah bersama supranatural Ustadz Qasim. Untuk Ustadz Qasim, saya persilahkan. Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama untuk membacakan istighfar. Allahumma antarobi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika astatatu abulaka bi ni'matika layya wa abulaka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sanatu. Pada rekan-rekan sekalian, saudara sekalian yang berbahagia, bahwa kita malam ini dari misteri kegelapan akan menguak sebuah kecelakaan yang dimana di situ sungai yang sangat dalam, terus di sebelahnya lagi ada tanjakan. Di tanjakan itu sering terjadi sekali bencana. Apakah bencana itu akibat ulah manusia sendiri, ataukah ada campur tangan antara manusia dengan makhluk yang di sebelahnya? Karena di sini adalah markasnya, di tanjakan situ adalah pintu gerbangnya. Oleh karena itu kami akan menguak misteri kecelakaan yang sering terjadi, sangat terjadi hampir setiap tahun, memakan korban, baik itu roda 2, roda 4 dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini hanya, mohon maaf, sekedar hiburan. Kita jangan selalu percaya terhadap jin dan lain sebagainya, terutama makhluk-makhluk halus, karena kita adalah diciptakan manusia yang sangat sempurna. Jangan sampai takluk kepada jin, apalagi kita mempercayai 100% kepada jin. Saya akan memanggil mediator untuk menguak hal tersebut. Oleh karena itu sekali lagi ini hanya hiburan, sekali lagi hiburan. Mari kita bersama-sama menyaksikan tentang menguak misteri kegelapan malam pada kali ini. Terima kasih. Silakan mediator. Sebelumnya Pak Ustadz, Oke. kita kayaknya harus cari lokasi yang enak dulu, berhubung kita berada di tengah hutan. Oh, iya. Dan penonton bisa lihat di sini banyak bebatuan. Nanti kita syuting juga kondisi pas siangnya. Nanti kita tampilkan seberapa angkernya tempat ini. Oke. Mungkin di sebelah sini kameramen boleh dibantu. Mediator Mas Puji, silahkan. Mas Puji. Kita harus merapikan dulu berbagai barang-barang yang sekiranya membahayakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Pak Ustadz, boleh dibantu? Ini sepertinya kuda-kudanya sangat bagus Pak Ustadz. Jadi mohon dibantu. Kenapa? Apa kalian manggil kami? Ya, terima kasih atas kehadirannya. Di sini kami dari tim Misteri Kegelapan Malam hanya sekedar menghibur warga masyarakat. Jadi di sini kami tidak akan mengganggu. Kami hanya akan mengerti, akan menguak, menelusuri karena di tanjakan itu banyak sering terjadi kecelakaan. Hampir setiap tahun tidak hanya cuma sekali, tapi beberapa kali. Coba saya akan bertanya, barangkali termasuk sampean yang biasa mengganggu di situ. Ini dengan siapa? Assalamualaikum. Dengan siapa? Oh ya, terima kasih. Berarti ini termasuknya Islam juga ya. Nah, saya mau tanya, apakah Anda yang sering mengganggu orang yang lalu lalang di tanjakan maut itu? Bukan saya, Bukan. Oh, tapi yang di sana. oh. Wujudnya seperti apa? Wujudnya? Rambutnya panjang. Rambutnya panjang. Oh, rambutnya panjang. Kuntilanak. Bukan kuntilanak. Dia yang selalu mengganggu orang-orang yang nanjak di situ. Oh iya, iya. Oke, terima kasih. Berarti bukan sampean ya yang ganggu ya, tapi termasuk anak buah apa gimana itu yang biasa ganggu di situ? Yang rambutnya panjang, hanya cuman kepala kan? Dia punya kepala dan jantung, rambutnya panjang. Oh, seperti ya. Cuma jantung, kepala, rambutnya panjang. Dia bosnya di sini. Mengapa kok sering ganggu orang gimana? Ceritanya gimana? Kok sering mengganggu orang gimana? Ceritanya gimana? Dia tidak sopan lewat situ. Oh, tidak sopan. Permintaan dari alam gaib, dari bala-bala sampean, manusia itu harus berbuat apa? Kok kamu mengatakan bahwa itu tidak sopan, manusia yang lewat sini? Padahal kan maklum, yang namanya alam sampean dengan alam manusia itu beda. Nggak ngerti. Di situ ada kamu atau bala-bala kamu dan sebagainya, nggak ngerti. Harusnya bagaimana? Hei. Nah, duduk saja, duduk. Santai. Kamu siapa? Saya raja di sini. Kamu raja di sini. Wujud kamu seperti apa? Banyak di sana anak buah saya. Di mana lokasinya? Di bawah. Di batu situ. Saya penjaganya. Saya ketuanya. Kamu Oh, ketuanya, iya, oke. Saya Yang menjaga gerbang tanjakan itu siapa? Yang menjaga gerbang tanjakan itu Saya anak buah ya? di Iya. sana. Ya. Oke, tolong sang ketua, jangan anak buah sampean diperingati, dikasih tahu jangan mengganggu manusia. Sebab manusia juga lagi mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Karena manusia tidak sopan lewat sini. Oh, tidak sopan ya, seharusnya Saya berarti. tidak terima. Oh iya. Kesopanan manusia menurut alam sampean itu harus bagaimana? Lewat sini harus membunyikan klaksonnya. Oh, Bukan sembrana lewat sana. iya, berarti. Semua minta dihormati. Oke, ya. Saya tidak minta makan, tapi saya minta dihormati. Oh, Oleh iya. Oke. Iya. Kamu nggak minta makan tapi minta saya dihormati. tidak minta makan. Anak iya. buah saya yang minta makan. Iya. Ntar dulu, anak buah kamu mau minta makan apa? Karena minta darah dia di sini. Oke. Manusia itu tidak sopan. Kalau minta darah itu sembarang darah kambing, darah ayam. Tidak mau. Oh, gitu ya. Oh, Oke. Harus darah manusia. Darah manusia. Nah, upamanya dikasih darah tapi pakai darah yang bisulan gimana? Tidak mau saya. Oh, tidak mau ya. Berarti harus darah yang segar ya. Wujud kamu seperti apa? Saya rajanya di sini. Iya, Oke, Pak. rajanya, Kamu iya, oke. paling tinggi di sini pangkatnya. Oke.
Oke. Terus Mas Azmi terus ditanya coba. Kamu pernah nggak sih ngegangguin terus yang digangguin itu nggak jadi kecelakaan? Saya tidak pernah. Kamu nggak Anak pernah? buah saya. Oke, maaf. Oke. Berarti anak buah kamu selalu berhasil mengganggu manusia ya? Tapi dia disuruh saya. Oke. Di sini kira-kira anak buah kamu yang paling kuat wujudnya kayak apa? Seperti apa wujud anak buah kamu yang paling terkuat? Oke. Di sini dulu sering terjadi beberapa kecelakaan. Di sini ada. Ya, oke. Juga penampakan di pos perhutani sini, sering menampakkan kuntilanak. Apakah itu anak buah kamu? Di sana. Oh, dia tamu. Oke, dia cuma ngetem doang di situ. Oke. Sepertinya sudah Pak Ustadz. Oke. Sudah cukup informasi yang kita butuhkan. Ya. Oke. Pesannya Apa terus? pesannya apa? Pesannya? Lewat sini siapapun yang lewat sini Ya. harus klakson bunyikan itu. Oke, baik. Buat kalian semua. Iya. Oke. Saya ingin dihargai. Iya. Oke. Baik. Ya, terima Nanti kita- kasih atas informasinya. Sekarang permintaan dari kami mau keluar sendiri apa dikeluarkan? Bantu keluar. Oh, bantu Oke. keluar. Lagi ke tempatku. Nah, udah, Iya, saya iya. mau kembalikan ya. Ya, kita balikin lagi. Air. Ci, duduk Ci. Dibantu di selamat nak, di pinggiran nak. Ya, teman-teman misteri kegelapan malam. Menurut kita, informasi tadi rasanya sudah cukup jelas ya, bahwa memang ternyata betul menurut informasi jin. Tapi kita harus kembali lagi bahwa itu hanya informasi jin. Jadi untuk lebih lanjutnya kita akan ngobrol dulu sama Ustadz Qasim. Ustadz Qasim, silahkan kemari. Pak Ustadz, Ya. tadi sudah diberitahu kalau mereka itu sebetulnya minta penghormatan bukan minta makan. Iya. Sebagai bangsa manusia itu menurut Pak Ustadz responnya harus bagaimana sih? Ya. Tetap melakukan pesan tersebut atau bagaimana? Kalau memang ada baiknya, memang kalau ada baiknya itu harus. Kalau ada baiknya Oke. agar tidak makin banyak kecelakaan karena dia minta dihormati, kita juga minta dihormati. Apa sih salahnya hanya Klakson. klakson, memencet klakson? Itu kan mudah. Oke. Kan mudah. Itu perkara mudah itu yang kalau dilalaikan, kalau disepelekan itu akan mengakibatkan fatal. Oke. Selain itu mungkin juga dari sisi hati juga harus fokus ya. Pemikiran harus fokus, hati juga harus selalu ingat kepada Allah, mungkin begitu ya Pak Ustadz ya. Harus. Jadi semua tindakan itu harus dilakukan berbarengan, berpikir tentang ke Allah, hati juga harus dalam keadaan tenang dan bertindak menggunakan klakson begitu ya Pak Ustadz. Iya. Untuk sosoknya sendiri sebetulnya menurut Pak Ustadz, bukan menurut jin tadi ya. Iya. Menurut Pak Ustadz sendiri, menurut Pak Ustadz, kekuatan makhluk astral terbesar itu seperti apa perwujudannya? Sepengetahuan saya, Iya. yang selalu mengganggu di situ adalah yang haus darah. Oke. Yang perwujudan hanya kepala, Mm-mm. tapi walaupun kepala tapi berambut, tidak pernah menampakkan wajahnya, selalu ditutupi rambut. Oke. Nah, itu yang sangat haus darah. Itu sosok makhluk astral paling negatif di Iya, sini iya, berarti. iya. Selain makhluk tersebut, apakah sebenarnya di sini tadi bilang Pak Ustadz di sini adalah sebuah gerbang? Maksudnya itu bagaimana Pak Ustadz? Berarti gerbang dari alam gaib, karena di sini di pinggir sungainya itu kan ada istananya. Oke. Berarti gerbang istananya pas ditanjakan. Makanya
setiap termasuk itu tadi yang namanya yang makhluk halus yang berkepala, rambut itu yang suka di situ, suka ngetem di situ. Oke. Mungkin ya sebetulnya mereka juga bukan hanya berdiam diri di sini ya Pak Ustadz ya. Menurut informasi yang saya dapat bahwa dulu juga sering terjadi warga yang meninggal di sungai sebelah sini di belakang kita ini tuh bagaimana ceritanya Pak Ustadz? Untuk yang berarti warga yang ikut arus sungai yang deras, iya. Bukan ikut campur makhluk halus itu tidak. Oh itu tidak. Karena manusia sendiri yang nekat menyeberangi banjir. Oke. Selain itu Pak Ustadz, saya juga tadi sempat mendengar informasi bahwa di sebelah situ kan ada kantor pos ya Pak Ustadz. Kira-kira gangguan tersebut apakah dari sini atau seperti jin tadi dari makhluk lain? Berarti bukan penghuni sini maksudnya? Bukan penghuni sini. Oke. Nah, oke. Kalau penghuni sini khusus mengganggu di wilayah sini, sekitar sini. Khususnya adalah yang istananya itu di pinggir sungai. Berarti perilaku makhluk jin itu seperti itu ya. Kalau sudah menguasai sebuah wilayah, dia tidak jarang ngetem lah, jarang keluar begitu ya Pak Ustadz ya. Untuk kecelakaannya sendiri Pak Ustadz, kebanyakan di sini menurut berita yang saya dapat itu truk-truk besar Pak Ustadz. Itu ada pengaruhnya terhadap supir atau bagaimana? Gini, biasanya yang namanya dedemit, dedemit itu masuknya pada waktu masuk ke otak manusia pada waktu manusia itu dalam keadaan bimbang. Contoh nih, mau nanjak, kan terutama yang banyak korban di sini adalah pemula, artinya yang baru datang sini. Nih, saat mau nanjak, dia ragu, mau pakai gigi berapa, nah di situ masuk. Ada unsur manusianya juga didorong oleh makhluk halus. Berarti fungsi jin dalam mempengaruhi pikiran manusia itu bisa ternyata ya Pak Ustadz ya? Sangat bisa. Sangat bisa. Kebetulan teman-teman misteri kegelapan malam, kita ingatkan lagi posisi kita malam ini adalah di tengah perhutani, di tengah hutan perhutani yang memiliki tanjakan sangat curam ya. Dan mohon maaf barangkali banyak suara yang berlalu lalang karena memang di sini seperti alas roban ya Pak Ustadz ya. Mirip alas roban. Mungkin Pak Ustadz ada informasi lain kalau cerita lainnya di sekitaran sini? Ceritanya itu kan sering terjadi kecelakaan. Bahkan mungkin 15 tahun ke belakang itu ada meninggal di sini. Apa tuh penyebabnya? Penyebabnya berarti ya faktor manusia juga didorong oleh jin juga di sini. Karena tadi di sini adalah dedemit yang haus darah, sehingga itu membuat yang sangat kesempatan bagi makhluk itu. Kalau kita lihat histori dari perhutani ini sendiri Pak Ustadz, sepertinya sudah mulai agak tidak rimbun ya Pak Ustadz. Apakah ada faktor itu juga? Untuk saat sekarang sudah agak rimbun. Sekarang udah agak rimbun. Iya. Rimbun sebab sudah dikembalikan seperti fungsinya semula, yaitu ditanami pohon. Yang sekarang adalah pohon jati. Baik. Saya kira sudah cukup Pak Ustadz. Ya benar. Ini pesan. Silakan. Bagi para pengendara khususnya yang melewati arah Dawan ke arah timur Jatinegara, terutama yang di tanjakan sini, tolong hati-hati, sebab di sini nanjak nikung. Kalau memang tidak hati-hati dari bawah, timbulnya fatal. Dan jangan lupa kondisi mobil, motor dan lain sebagainya yang standar. Jadi tidak semena-mena setan yang atau jin yang disalahkan, tapi faktor manusia juga yang disalahkan. Hati tetap ingat kepada Allah agar kita selalu selamat dalam segala hal. Ini hanya hiburan. Hati-hati jangan sampai kosong, terutama di tempat-tempat angker, karena di sini termasuk tempat yang angker yang sering terjadi kecelakaan. Terima kasih. Sudah cukup Pak Ustadz? Ya, cukup. Oke. Teman-teman misteri kegelapan malam, kita memang hidup di dua alam yang berdampingan. Alangkah baiknya kita selalu rukun terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan.
Tidak ada salahnya kita saling menghormati, tidak ada salahnya kita saling menghargai, asalkan hati kita harus tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri penelusuran pada malam hari ini akan ditutup dengan sholawat yang akan dipimpin oleh Ustadz Aris Muhammad. Ustadz Aris Muhammad, dipersilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman, terima kasih telah mengikuti penelusuran pada malam hari ini bersama Misteri Kegelapan Malam. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Barangkali ada pertanyaan, boleh kalian tulis di bawah ya. Stay tune terus. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.